di kedalaman samudra yang tak terbatas. Di tengah kegelapan 3 lapis, sebuah doa diucapkan. Sebuah permohonan tulus dari seorang hamba yang menyadari akan kesalahannya. Dari seorang nabi yang diutus untuk membimbing umatnya. Ini adalah kisah tentang Nabi Yunus, yang dikenal dengan sebutan Zunnun, pemilik ikan. Sebuah kisah tentang taubat, kesabaran, dan rahmat Allah yang melampaui segala murka. Sahabat kisah umat, sebelum kita lanjut, kami mohon bantu like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar jika memang ada yang perlu diluruskan. Saya doakan semoga sahabat kisah umat dilancarkan rezekinya. Amin. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya. Kisah ini dimulai di sebuah kota kuno bernama Ninawa, yang terletak di wilayah Mosul, Irak saat ini. Ninawa adalah kota yang makmur, dengan bangunan megah dan penduduk yang ramai. Namun, kemakmuran itu dibayangi oleh kesyirikan dan penyembahan berhala. Penduduk Ninawa hidup dalam kegelapan spiritual, menyembah dewa-dewa palsu yang mereka buat sendiri. Mereka telah melupakan Allah, pencipta alam semesta. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah membiarkan hamba-hambanya tanpa petunjuk. Dia mengutus seorang nabi mulia, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Yunus bin Matta. Yunus adalah seorang yang solih, beriman, dan memiliki keinginan kuat untuk menyeru kaumnya kepada kebenaran. Ia datang ke Ninawa dengan membawa risalah tauhid. Sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggalkanlah berhala-berhala kalian. Selama bertahun-tahun, Nabi Yunus berdakwah tanpa kenal lelah. Ia mengajak, memperingatkan, dan memberikan contoh. Namun, penduduk Ninawa menolak seruannya. Hati mereka mengeras, telinga mereka tuli, dan mata mereka buta terhadap kebenaran. Mereka menertawakan Yunus, mengolok-oloknya, dan tetap teguh pada kemusyrikan mereka. Nabi Yunus merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia merasa usahanya sia-sia. Setelah sekian lama berdakwah tanpa hasil, dengan izin Allah, Nabi Yunus memberikan peringatan keras. Ia mengumumkan bahwa jika mereka tidak segera bertaubat, azab Allah akan datang menimpa mereka dalam waktu 3 hari. Langit akan menggelap, awan hitam akan menyelimuti kota, dan kehancuran akan menjemput. Namun, bahkan ancaman azab pun tidak membuat sebagian besar kaum Ninawa bergeming. Dalam benak Nabi Yunus, ia merasa telah melakukan yang terbaik. Ia sudah memperingatkan, dan kini saatnya azab turun. Dengan perasaan marah dan sedikit putus asa, ia meninggalkan Ninawa. Sebelum azab itu tiba, ia pergi tanpa menunggu izin Allah untuk pergi. Sebuah keputusan yang akan menjadi pelajaran besar baginya. Nabi Yunus berjalan menjauh dari Ninawa, menuju ke arah pantai. Ia berharap menemukan ketenangan dan melupakan penolakan kaumnya. Di sana, ia menemukan sebuah kapal yang siap berlayar. Ia naik ke kapal itu, bersama para penumpang lain dan awak kapal. Tanpa menyadari bahwa takdir telah menunggunya di tengah lautan, kapal berlayar, membelah ombak. Namun, tak lama kemudian, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba diselimuti awan hitam pekat. Angin bertiup kencang, ombak bergulung-gulung tinggi, menghempas kapal dengan dahsyat. Badai yang mengerikan menerjang mereka. Para penumpang dan awak kapal mulai panik, kapal mulai oleng, dan terancam tenggelam. Dalam keputusasaan, para awak kapal menyadari bahwa kapal mereka kelebihan muatan. Mereka percaya ada seseorang di antara mereka yang telah melakukan dosa besar, dan ombak ini adalah tanda kemurkaan Tuhan. Mereka memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dibuang ke laut, agar beban kapal berkurang dan kemurkaan Tuhan mereda. Undian dilakukan, nama Nabi Yunus keluar. Mereka mengulangi undian itu 2 kali lagi. Namun setiap kali, nama Nabi Yunuslah yang muncul. Ini adalah isyarat ilahi. Nabi Yunus menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah atas tindakannya meninggalkan kaumnya tanpa izin. Ia tahu ia harus menerima takdir ini. Dengan hati yang pasrah, ia melemparkan dirinya ke laut yang bergelora. Saat Nabi Yunus jatuh ke dalam air, sebuah mukjizat terjadi. Seekor ikan paus raksasa yang telah diperintahkan oleh Allah datang dan menelannya bulat-bulat. Nabi Yunus tidak terluka sedikitpun. Ia berada di dalam perut ikan paus,
Di tengah samudera yang luas, di bawah kegelapan malam, di dalam kegelapan perut ikan itu sendiri, 3 lapis kegelapan yang menakutkan. Di dalam kegelapan itu, Nabi Yunus merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah melalaikan kesabaran, meninggalkan umatnya terlalu cepat, dan pergi tanpa izin Tuhannya. Dengan kerendahan hati yang tulus, ia bersujud dalam kondisi yang memungkinkan dan memanjatkan doa yang terkenal, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin. Doa Nabi Yunus yang penuh pengakuan akan kesalahan dan pensucian nama Allah menembus langit. Allah yang maha mendengar mengabulkan doanya. Ikan paus itu, atas perintah Allah, berenang ke pantai dan memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Ia terdampar dalam keadaan sangat lemah. Kulitnya mengelupas akibat cairan asam lambung ikan, namun ia tetap masih hidup. Allah menumbuhkan sebatang pohon labu di dekatnya, dengan daunnya yang lebar dan buahnya yang bergizi, untuk melindunginya dari terik matahari dan memberinya makanan. Setelah beberapa hari Nabi Yunus berangsur pulih. Setelah kekuatannya kembali, Allah memerintahkannya untuk kembali ke Ninawa. Sementara itu, di Ninawa, penduduk kota telah melihat tanda-tanda azab yang dijanjikan. Langit mulai gelap, awan hitam menutupi kota. Ketakutan merayapi hati mereka. Mereka akhirnya menyadari kebenaran perkataan Nabi Yunus. Seluruh kota, dari raja hingga rakyat jelata, keluar ke padang pasir, menangis, berdoa, dan bertaubat dengan sanggup-sungguh kepada Allah. Allah pun mengangkat azab dari mereka. Nabi Yunus kembali dan melihat kota Ninawa, yang kini telah bertaubat. Mereka telah menerima iman. Ia kemudian melanjutkan dakwahnya, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Kisah Nabi Yunus adalah pengingat bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari murkanya, bahwa taubat yang tulus akan selalu diterima, dan bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan. Bahkan bagi seorang nabi sekalipun, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Selalu ada harapan dalam setiap kegelapan, asalkan kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus.